Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di langit jiwa, tempat untuk hati yang lelah dan jiwa yang rindu pulang kepada Rabb-Nya. Di sini kita belajar kembali mengingat untuk apa kita hidup dan kepada siapa kita akan pulang. Saudaraku, ada saat-saat dalam hidup ketika seorang hamba merasa dirinya begitu kotor, penuh noda dan tenggelam dalam lautan dosa. Saat itu ia menyadari betapa lemahnya ia sebagai manusia. Semua yang ia lakukan seringkali tidak lebih dari kesalahan yang berulang, kebodohan yang disengaja, dan kelalaian yang menumpuk. Namun di balik semua itu, ada satu hal yang membuatnya tetap bisa menghela napas. Kasih sayang Allah yang tak pernah berhenti. Hamba itu tahu ia banyak salah. Ia tahu betapa sering lisannya mengeluh pada ketetapan Allah. Ia tahu betapa sering dirinya marah pada ujian yang datang. Ia sadar betapa sering langkah kakinya menjauh dari jalan yang lurus dan betapa hatinya sering lalai mengingat Allah. Tapi, entah mengapa Allah masih memberinya waktu. Allah masih menitipkan kehidupan. Allah masih membiarkan jantungnya berdetak tanpa ia pinta. Andai Allah murka, niscaya hari ini juga napas itu berhenti. Andai Allah benci, niscaya tubuh yang utuh ini sudah hilang nikmatnya. Tapi tidak. Allah masih biarkan hamba itu merasakan pagi dan malam. Masih diberikan kesempatan untuk melihat matahari, untuk mendengar suara-suara, untuk berjalan dengan kaki yang sehat meski hati dan amalnya jauh dari kebaikan. Inilah rahasia kasih sayang Allah. Dia tahu betapa banyak hambanya yang terluka oleh dosa-dosa mereka sendiri, namun dia tetap menunda azabnya. Allah tahu manusia sering salah, namun tetap membuka pintu taubatnya. Seakan Allah berkata, "Wahai hambaku, kembalilah. Aku tahu engkau lelah, tapi jangan pernah berpaling dariku." Pertanyaan pun muncul, mengapa Allah masih memberi kesempatan? Apa karena Allah masih percaya bahwa suatu hari hamba itu akan kembali? Apa karena Allah tahu di balik dosa-dosanya masih ada secuil iman yang ingin menyala? Atau mungkin karena Allah ingin hamba itu merangkak, menangis dan bersujud, agar ia benar-benar mengenal arti ketundukan? Itulah keadilan sekaligus kasih sayang Allah. Dia tidak tergesa-gesa menghukum, walau dia mampu. Dia tidak langsung membinasakan, walau dia berkuasa. Dia beri waktu agar manusia sadar, agar hati mereka berbalik, agar mereka mengenal bahwa tiada tempat pulang selain Allah. Maka narasi ini adalah renungan panjang, sebuah perjalanan hati seorang hamba yang tahu dirinya penuh dosa, namun juga tahu Allah Maha Pengampun, sebuah catatan jiwa yang ingin merangkak pulang meski jalannya penuh luka, karena sejatinya yang terpenting bukanlah seberapa jauh kita pernah terjatuh, melainkan seberapa kuat kita mau kembali bangkit. Kita akan menyusuri perjalanan jiwa ini dalam beberapa segmen, dari rasa berdosa yang menekan dada sampai harapan pada ampunan Allah yang tak berbatas, dari rasa hina karena dosa sampai kerinduan untuk dipeluk kasih sayang Allah, dari rasa takut pada azab sampai doa agar kelak bisa berdiri di hadapan Allah dengan wajah bersinar. Setiap manusia memiliki ceritanya, setiap manusia punya dosanya, tapi Allah Maha mengetahui hati hamba-hambanya. Allah tahu siapa yang berpura-pura taat dan siapa yang benar-benar ingin kembali meski penuh luka. Allah tahu siapa yang sekadar melafazkan taubat di lisan dan siapa yang sungguh-sungguh menangis di dalam hati. Mari kita renungkan perjalanan ini, segmen demi segmen dengan hati yang jujur. Kita hadirkan diri kita dalam setiap kata, seakan kitalah hamba itu. Hamba yang penuh dosa, tapi tetap diberi nafas. Hamba yang sering salah, tapi masih diberi tubuh yang utuh. Hamba yang ingin kembali meski jalannya tertatih. Kesadaran akan dosa. Langkah pertama seorang hamba menuju Allah adalah ketika ia mulai sadar akan dosa-dosanya. Kesadaran ini ibarat cahaya kecil yang menembus kegelapan. Seorang hamba yang masih bisa menangis karena dosanya adalah hamba
yang masih memiliki cahaya iman di dalam dadanya. Betapa banyak manusia yang tertutup hatinya hingga ia tidak lagi merasa salah meski bergelimang maksiat. Ia hidup seakan dosa hanyalah kebiasaan, bukan pelanggaran. Inilah yang disebut hati yang mati. Namun, ketika seorang hamba masih bisa berkata, "Ya Allah, aku banyak dosa," itu tanda bahwa hatinya belum mati. Kesadaran akan dosa membuat seorang hamba rendah hati. Ia tak lagi berani sombong di hadapan manusia, apalagi di hadapan Allah. Ia tahu semua nikmat yang ia punya hanyalah titipan. Ia tahu tubuh yang sehat ini pun suatu hari akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dalam Al-Quran, Allah mengingatkan bahwa dosa akan menutup hati manusia. Sekali-kali tidak, bahkan apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Quran Surah Al-Mutaffifin 14. Hati yang tertutup tidak lagi peka, namun hati yang sadar dosa akan terus mengetuk pintu taubat. Kesadaran ini sering datang di malam yang sunyi. Ketika semua tertidur, lalu hamba itu termenung sendirian. Ia ingat kesalahannya, ia terbayang maksiatnya, lalu air matanya jatuh tanpa ia sadari. Itulah fitrah jiwa yang sedang memanggil pemiliknya untuk kembali. Tidak ada manusia yang bebas dari dosa. Nabi Muhammad bersabda, "Setiap anak Adam pasti berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah mereka yang bertaubat." Hadis riwayat Tirmidzi. Maka, dosa bukanlah akhir dari segalanya. Dosa adalah pintu awal bagi siapa yang mau kembali kepada Allah. Kesadaran dosa juga membuat seorang hamba berhati-hati. Ia takut mengulangi. Ia malu jika harus kembali terjerumus pada maksiat yang sama. Bahkan, ia merasa hina ketika membayangkan jika Allah membongkar aibnya di depan manusia. Inilah awal perjalanan seorang hamba yang penuh dosa. Ia menyadari dirinya bukan siapa-siapa. Ia sadar dirinya kecil. Ia sadar dirinya lemah. Ia sadar dirinya tak mampu hidup tanpa rahmat Allah. Dan dari sinilah perjalanan pulang dimulai. Seorang hamba yang sadar dosa biasanya tidak lagi sibuk melihat kesalahan orang lain. Ia lebih banyak melihat dirinya sendiri. Ia tidak punya waktu untuk menghakimi orang lain karena ia terlalu sibuk menangisi dosanya sendiri. Maka marilah kita mulai perjalanan ini dengan kejujuran. Kita akui segala dosa kita di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Kita akui semua kebodohan kita. Kita serahkan semuanya kepada Allah, karena hanya Dia yang tahu isi hati kita, dan hanya Dia yang bisa mengampuni kita. Rahmat Allah yang tidak pernah berhenti. Setelah seorang hamba sadar akan dosanya, pertanyaan yang muncul adalah, mengapa Allah masih memberiku kehidupan? Pertanyaan ini tidak sederhana, sebab di baliknya tersimpan rahasia besar tentang sifat Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Tidak ada satupun di antara kita yang bisa menghitung berapa kali kita mengabaikan Allah, tapi Allah tetap mengasihi kita dengan caranya. Rahmat Allah tidak pernah berhenti, meski seorang hamba sering berbuat salah. Bayangkan setiap pagi kita masih bisa membuka mata. Setiap siang kita masih bisa merasakan makanan mengisi perut. Setiap malam kita masih bisa beristirahat dengan tubuh yang sehat. Padahal, seandainya Allah mau menghukum kita sesuai dengan dosa kita, niscaya tidak ada yang tersisa dari tubuh ini. Allah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 61, "Kalau sekiranya Allah menghukum manusia karena kezalimannya, niscaya Dia tidak akan meninggalkan di muka bumi sesuatu makhluk pun." Ayat ini jelas menunjukkan bahwa keberlangsungan hidup kita bukan karena kita baik, tapi karena rahmat Allah yang begitu luas. Rahmat Allah hadir dalam bentuk kesempatan. Selama napas masih ada, itu berarti Allah memberi kita peluang untuk berubah. Selama tubuh masih kuat, itu berarti Allah memberi kita kesempatan untuk memperbaiki amal. Allah tidak pernah menutup pintu ampunan, kecuali bagi mereka yang memang menutup hati mereka sendiri. Seringkali manusia merasa dirinya jauh dari Allah. Namun sejatinya Allah tidak pernah menjauh,
kitalah yang berjalan menjauhinya. Allah tetap ada, tetap menanti, tetap membuka pintu rahmat-Nya. Bahkan ketika seorang hamba datang dengan dosa yang seluas lautan, Allah masih menyambut dengan ampunan yang lebih luas dari itu. Rasulullah bersabda dalam hadis qudsi, "Wahai hambaku, jika dosa-dosamu setinggi langit, lalu engkau memohon ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni engkau." Betapa luas rahmat Allah. Tidak ada dosa yang lebih besar dari ampunannya, kecuali dosa syirik yang tidak ditobati. Menyadari luasnya rahmat Allah membuat seorang hamba tidak lagi putus asa. Ia tidak lagi merasa hidupnya sia-sia. Ia tahu bahwa selama ia masih diberi kehidupan, berarti Allah masih percaya ia bisa berubah. Allah masih menginginkan kebaikan untuknya, meski dirinya penuh dengan kesalahan. Rahmat Allah juga hadir dalam bentuk peringatan. Kadang kita diuji dengan sakit, kehilangan, kegagalan, atau musibah. Semua itu bukan berarti Allah benci. Justru itu tanda Allah masih peduli. Karena lewat ujian itu, Allah ingin kita berhenti sejenak, menundukkan kepala, dan kembali mengingatnya. Betapa indah rahmat Allah. Ia tidak hanya mencakup orang-orang yang taat, tapi juga orang-orang yang lalai. Ia tidak hanya mencakup orang-orang saleh, tapi juga orang-orang yang berdosa. Allah memberi semua hambanya kesempatan yang sama untuk kembali. Hanya saja tidak semua hamba mau menyambut kesempatan itu. Maka rahmat Allah adalah jawaban mengapa seorang hamba yang penuh dosa masih diberi kehidupan. Bukan karena ia pantas, tapi karena Allah masih ingin ia kembali. Dan inilah bukti cinta Allah yang sejati, cinta yang tidak pernah berhenti, meski kita sering melukainya dengan dosa. Pertanyaan seorang hamba kepada Rabb-Nya. Dalam keheningan malam, seringkali hati seorang hamba berbisik, "Ya Allah, apakah Engkau masih percaya padaku?" Pertanyaan ini bukan pertanyaan biasa. Ini adalah jeritan jiwa yang merasa hancur, tapi masih berharap ada harapan di sisi Allah. Pertanyaan yang lahir dari hati yang bingung, antara rasa hina dan rasa ingin pulang. Manusia adalah makhluk yang sering jatuh. Tidak ada seorang pun yang sempurna. Bahkan Nabi Adam alaihi salam, bapak manusia, pernah tergelincir karena bisikan iblis. Namun, perbedaannya, Adam segera kembali dengan taubat. Inilah yang membedakan seorang hamba yang tersesat dengan hamba yang ingin pulang. Maka ketika seorang hamba bertanya, "Ya Allah, apakah Engkau tahu aku akan kembali?" Jawabannya adalah, Allah Maha Tahu segalanya. Allah tahu isi hati hambanya sebelum ia mengucapkannya. Allah tahu setiap niat sebelum ia diwujudkan dalam perbuatan. Allah tahu siapa yang sungguh-sungguh ingin kembali, meski ia masih penuh luka. Kadang manusia merasa dirinya tak layak. Ia merasa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Ia merasa terlalu kotor untuk mendekat pada Allah. Tapi sebenarnya, perasaan itu hanyalah tipu daya syaitan. Karena Allah sendiri yang berfirman, "Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya." Quran Surah Az-Zumar 53. Pertanyaan seorang hamba kepada Rabb-Nya bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kerinduan. Hamba itu tidak ingin Allah berpaling. Ia tidak ingin Allah meninggalkannya. Ia ingin, meski penuh dosa, masih ada ruang di sisi Allah untuknya. Dan Allah menjawab kerinduan itu dengan janji ampunan bagi siapa saja yang kembali. Betapa banyak orang yang merasa sudah terlalu jauh. Mereka merasa tidak mungkin kembali. Namun Allah justru menunggu mereka. Allah tidak pernah menutup pintunya. Selama nyawa belum sampai ke tenggorokan, selama matahari belum terbit dari barat, taubat masih diterima. Maka setiap kali hati bertanya, apakah Allah masih mau menerimaku? Jawabannya selalu iya. Allah masih menunggu, Allah masih mendengar, Allah masih membuka tangannya lebar-lebar. Tidak peduli seberapa besar dosa, tidak peduli seberapa lama lalai, Allah tetap ada. Pertanyaan itu pada akhirnya bukan untuk Allah, tapi untuk diri kita sendiri. Karena yang perlu dijawab adalah, apakah aku sungguh-sungguh mau kembali kepada Allah?
Allah tidak butuh kita, kitalah yang butuh Allah. Maka pertanyaan itu sejatinya adalah pengingat agar kita segera berlari menujunya. Hati yang bertanya adalah hati yang masih hidup. Hati yang rindu pada Allah adalah hati yang belum mati. Maka jangan sia-siakan bisikan hati itu. Jangan matikan panggilannya dengan maksiat yang berulang. Jadikan pertanyaan itu sebagai doa, sebagai langkah awal untuk benar-benar pulang. Karena pada akhirnya, Allah Maha Tahu segalanya. Dia tahu kita sering salah, tapi Dia juga tahu kita bisa berubah. Dia tahu kita sering terjatuh, tapi Dia juga tahu kita bisa bangkit. Dia tahu kita sering berpaling, tapi Dia juga tahu suatu hari kita akan kembali dengan air mata penyesalan. Ketakutan dan harapan. Dalam perjalanan kembali kepada Allah, ada dua sayap yang selalu menemani seorang hamba, rasa takut dan rasa harap. Tanpa keduanya, hamba itu tidak akan bisa terbang menuju Allah. Jika hanya takut, ia akan putus asa. Jika hanya berharap, ia akan lalai. Keseimbangan antara keduanya lah yang membuat langkahnya kuat. Rasa takut muncul ketika seorang hamba membayangkan azab Allah. Ia teringat neraka yang apinya menyala-nyala. Ia teringat hari kiamat yang penuh huru-hara. Ia teringat hisab yang detail, di mana tidak ada satupun amal yang terlewat. Rasa takut itu menusuk hati, membuatnya gemetar. Namun di saat yang sama ada rasa harap. Ia berharap Allah mengampuninya. Ia berharap Allah menyelamatkannya. Ia berharap Allah memandangnya dengan kasih sayang, bukan murka. Harapan itu yang membuatnya bertahan, meski dosa menumpuk dan jalan terasa berat. Allah memerintahkan kita untuk selalu berada di antara rasa takut dan harap. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Hijr ayat 49-50. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Inilah keseimbangan itu. Rahmat Allah dan azab Allah berjalan beriringan. Rasa takut membuat seorang hamba tidak berani bermain-main dengan dosa. Ia sadar bahwa setiap maksiat ada balasannya. Ia sadar bahwa setiap kelalaian akan ditagih di akhirat. Takut itu menjaga langkahnya agar tidak mudah tergelincir lagi. Sementara rasa harap membuat seorang hamba tidak putus asa. Ia tahu, sebesar apapun dosanya, Allah lebih besar dari itu. Ia tahu, seluas apapun kesalahannya, rahmat Allah lebih luas dari itu. Harapan itu yang membuatnya berani bangun setelah jatuh, berani melangkah setelah tergelincir. Hidup seorang hamba sejatinya adalah perjalanan antara dua rasa ini. Ia berjalan di atas jalan yang sempit, diapit oleh jurang ketakutan dan harapan. Jika ia terlalu condong pada satu sisi, ia bisa terjatuh. Maka keseimbangan itu harus dijaga. Banyak orang yang kehilangan keseimbangan. Ada yang hanya takut hingga ia putus asa, merasa Allah tak mungkin mengampuninya. Ada pula yang hanya berharap hingga ia berani bermaksiat dengan alasan Allah Maha Pengampun. Keduanya sama-sama menyesatkan. Jalan yang benar adalah menjaga keduanya seimbang. Ketika seorang hamba menangis di malam hari, itulah saat ia merasakan keduanya sekaligus. Ia takut pada dosa-dosanya, tapi ia juga berharap Allah mengampuninya. Ia takut Allah murka, tapi ia juga berharap Allah merangkulnya. Air matanya menjadi saksi dari keseimbangan itu. Maka jangan pernah lepaskan rasa takut dan harap ini. Jadikan keduanya sayap yang mengangkat jiwa kita menuju Allah. Dengan keduanya, perjalanan taubat akan terasa lebih indah. Dengan keduanya, langkah menuju Allah akan lebih ringan, meski jalan penuh duri. Perjalanan taubat yang tidak mudah. Taubat adalah jalan kembali kepada Allah. Namun jalan ini tidak mudah. Ia penuh liku, penuh cobaan dan penuh ujian, karena syaitan tidak akan diam melihat seorang hamba kembali. Dunia tidak akan tinggal diam melihat seorang manusia berbalik arah. Maka, taubat adalah perjalanan panjang yang membutuhkan keteguhan hati. Taubat sejati bukan hanya sekadar ucapan,
Ia adalah perubahan nyata. Allah berfirman dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 8, "Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya." Taubat nasuha bukan hanya meninggalkan dosa, tapi juga bertekad tidak mengulanginya, serta memperbaiki amal dengan kebaikan. Dalam perjalanan taubat, seorang hamba akan sering tergelincir. Kadang ia kembali pada dosa lama, kadang ia kalah oleh godaan syaitan, kadang ia lengah hingga jatuh lagi. Namun, yang membedakan seorang pendosa dengan seorang ahli taubat adalah ia tidak menyerah. Setiap kali jatuh, ia bangkit lagi. Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, seandainya kalian tidak berdosa, niscaya Allah akan mematikan kalian dan mendatangkan suatu kaum yang berdosa, lalu mereka memohon ampun kepada Allah, maka Allah mengampuni mereka." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa jatuh dan bangkit adalah bagian dari perjalanan hamba menuju Allah. Syaitan selalu membisikkan dua hal pada orang yang bertaubat. Pertama, bahwa dosanya terlalu besar untuk diampuni. Kedua, bahwa ia pasti akan jatuh lagi, jadi tidak ada gunanya bertaubat. Dua bisikan ini berbahaya. Yang pertama menjerumuskan pada putus asa. Yang kedua menjerumuskan pada kelalaian. Keduanya harus dilawan. Taubat membutuhkan kesabaran, sebab memperbaiki diri tidak bisa sekali jadi. Butuh waktu, butuh usaha, butuh doa. Kadang kita harus kehilangan banyak hal di dunia agar taubat kita lebih kuat. Kadang kita harus melalui jalan yang sepi karena tidak semua orang akan mendukung kita. Namun setiap tetes air mata dalam taubat tidak akan sia-sia. Setiap sujud panjang, setiap doa lirih, setiap tekad untuk berubah, semuanya dicatat Allah. Bahkan ketika kita gagal, lalu mencoba lagi, itu pun dicatat sebagai amal yang berharga di sisi Allah. Perjalanan taubat sejati adalah perjalanan yang penuh dengan rasa malu. Malu karena pernah begitu jauh dari Allah, malu karena pernah begitu lalai. Namun rasa malu itu justru membuat taubat semakin indah, karena seorang hamba yang malu adalah hamba yang benar-benar ingin berubah. Taubat juga harus diiringi dengan amal baik. Tidak cukup hanya menyesal dan berhenti dari dosa. Kita harus menggantinya dengan kebaikan. Salat lebih khusyuk, sedekah lebih ikhlas, doa lebih panjang, zikir lebih sering. Amal-amal baik itu akan menjadi penopang agar kita tidak kembali tergelincir. Maka jangan pernah menyerah dalam perjalanan taubat. Meski jalan panjang, meski langkah berat, teruslah melangkah. Karena setiap langkah mendekatkan kita pada Allah. Dan tidak ada perjalanan yang lebih indah daripada perjalanan seorang hamba pulang kepada Rabb-Nya. Air mata yang menjadi saksi. Dalam setiap perjalanan taubat, air mata adalah saksi paling tulus. Tidak ada yang bisa memalsukan air mata seorang hamba yang benar-benar menyesal. Air mata itu bukan hanya cairan, tapi bahasa jiwa. Ia lahir dari rasa malu, dari rasa takut, dari rasa rindu. Air mata itu berbicara lebih jujur daripada 1000 kata. Rasulullah bersabda, "Dua mata yang tidak akan disentuh api neraka, mata yang menangis karena takut kepada Allah, dan mata yang berjaga di jalan Allah." Hadis riwayat Tirmidzi. Betapa mulia air mata itu, bahkan Allah menjadikan tangisan hamba yang tulus sebagai pelindung dari api neraka. Air mata taubat adalah bukti bahwa hati masih hidup. Hati yang keras tidak bisa menangis. Hati yang mati tidak bisa meneteskan air mata. Maka, ketika seorang hamba mampu menangis dalam doanya, itu tanda bahwa Allah masih memberinya kelembutan hati. Tangisan seorang hamba seringkali muncul di malam yang sepi. Saat semua orang tidur, saat dunia sunyi, ia duduk sendirian. Ia menundukkan kepala, mengingat dosa-dosanya, lalu menangis sejadi-jadinya. Ia tidak butuh orang lain tahu, cukup Allah saja yang tahu. Itulah tangisan yang paling jujur. Dalam sejarah, banyak orang saleh yang dikenal karena tangisannya.
Umar bin Khattab seringkali menangis saat membaca Al-Quran. Utsman bin Affan menangis ketika mengingat kubur. Bahkan Rasulullah sendiri, manusia paling mulia, sering menangis dalam salat malamnya. Air mata mereka adalah bukti cinta dan takut kepada Allah. Tangisan bukan tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan iman. Karena hanya orang yang berani jujur pada dirinya sendiri yang bisa menangis. Orang yang berani mengakui dosanya, orang yang berani menghadap Allah dengan penuh rasa malu, dialah yang memiliki hati yang kuat. Air mata taubat juga membersihkan jiwa. Setiap tetesnya bagaikan mencuci noda yang menempel di hati. Hati yang tadinya hitam karena dosa, perlahan menjadi lembut kembali. Inilah mengapa setelah menangis, seorang hamba sering merasa lebih tenang, lebih ringan, dan lebih dekat dengan Allah. Tidak ada tangisan yang sia-sia jika ia ditujukan untuk Allah. Bahkan jika setiap malam kita menangis, lalu besoknya tergelincir lagi, tangisan itu tetap berharga. Karena Allah melihat usaha kita, bukan hanya hasil akhir kita. Allah tahu betapa sulitnya melawan hawa nafsu, tapi Allah juga tahu betapa tulusnya kita ingin berubah. Maka jangan malu untuk menangis di hadapan Allah. Jangan tahan air mata itu. Biarkan ia mengalir, biarkan ia menjadi saksi bahwa kita pernah benar-benar ingin kembali. Karena kelak, di hari kiamat, mungkin air mata itulah yang akan menjadi alasan Allah mengampuni kita. Air mata adalah bahasa cinta seorang hamba kepada Rabb-Nya. Ia adalah pengakuan dosa, doa yang paling tulus, dan bukti penyerahan diri. Maka biarkan ia mengalir, karena setiap tetesnya tidak akan pernah sia-sia di sisi Allah. Doa yang menggetarkan jiwa. Setelah air mata jatuh, yang paling tulus lahir dari bibir seorang hamba adalah doa. Doa bukan sekadar rangkaian kata, tapi jeritan hati yang memohon pertolongan. Doa adalah jembatan antara hamba yang hina dengan Rabb yang Maha Agung. Setiap bisikan doa adalah bukti bahwa hamba itu masih percaya Allah Maha mendengar. Dalam doa, seorang hamba menanggalkan seluruh kesombongan. Ia datang dengan tangan kosong, dengan hati penuh luka, dengan jiwa yang remuk. Ia tidak bisa menawarkan amal baik, karena amalnya terlalu sedikit. Ia tidak bisa berbangga dengan ibadah, karena ibadahnya terlalu rapuh. Satu-satunya yang bisa ia tawarkan hanyalah pengakuan dosa dan kerinduan pada ampunan Allah. Doa itu seringkali pendek, lirih, bahkan hanya berupa bisikan. Kadang hanya kalimat, "Ya Allah, ampuni aku." Namun, ketulusan lebih penting daripada panjangnya doa. Sebab Allah melihat hati, bukan hanya mendengar lisan. Allah tahu setiap getar jiwa sebelum kita sempat mengucapkannya. Nabi Yunus alaihi salam ketika berada dalam kegelapan perut ikan, ia berdoa, "La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin." Quran Surah Al-Anbiya 87. Doa itu singkat, tapi penuh pengakuan. Dan dengan doa itu, Allah menyelamatkannya. Bukti bahwa doa seorang hamba yang tulus bisa membebaskan dari kegelapan apapun. Doa seorang hamba penuh dosa memiliki keistimewaan tersendiri. Karena doa itu lahir dari hati yang patah, dari jiwa yang hancur, dari rasa hina yang dalam. Hati yang hancur biasanya lebih tulus, lebih lembut, lebih mudah untuk benar-benar menyerahkan diri kepada Allah. Rasulullah bersabda, doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. Doa bukan hanya permintaan, tapi bentuk ibadah itu sendiri. Ketika seorang hamba berdoa, ia sedang mengakui bahwa dirinya lemah dan Allah Maha Kuasa. Ia sedang menundukkan hati, menyembah dalam bentuk yang paling murni. Kadang doa tidak langsung dikabulkan. Kadang doa butuh waktu lama untuk terjawab. Namun doa yang lahir dari hati yang tulus tidak akan pernah sia-sia. Allah akan menjawabnya dengan cara terbaik, meski bukan dengan jawaban yang kita bayangkan. Bisa jadi Allah memberi pengampunan yang lebih besar dari sekadar permintaan kita. Doa juga menjadi saksi di akhirat. Setiap doa yang kita panjatkan, setiap tangisan yang kita iringi, akan kembali kepada kita di hari kiamat sebagai amal kebaikan. Bahkan doa yang terasa sepi, doa yang kita kira tidak sampai,
tetap dicatat oleh Allah. Maka jangan pernah berhenti berdoa. Jangan merasa lelah, jangan merasa bosan, karena doa adalah tanda bahwa kita masih ingin dekat dengan Allah. Doa adalah tanda bahwa kita tidak menyerah, dan doa adalah bukti cinta, karena hanya kepada Allah kita mau mengadu. Biarlah doa itu terus mengalir dari hati kita, meski dengan suara serak, meski dengan air mata, meski dengan jiwa yang penuh luka. Karena setiap doa adalah bukti bahwa kita masih ingin pulang kepada Allah. Janji Allah kepada hamba yang bertaubat. Allah tidak pernah membiarkan doa hambanya tanpa jawaban, apalagi doa yang lahir dari taubat. Allah sendiri berjanji dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat dan mencintai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surah Al-Baqarah 222. Betapa indah janji ini, bahwa Allah bukan hanya menerima taubat, tapi mencintai pelakunya. Cinta Allah kepada orang yang bertaubat bukan sekadar kata-kata. Cinta itu diwujudkan dengan ampunan, dengan rahmat, dengan keberkahan hidup. Bahkan Allah menjanjikan bahwa dosa-dosa akan diganti dengan kebaikan. Kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Quran Surah Al-Furqan 70. Janji ini membuat seorang hamba tidak lagi putus asa. Meski masa lalunya kelam, meski dosanya menggunung, selama ia bertaubat, Allah bisa mengubah semuanya menjadi cahaya. Dari gelap menuju terang, dari hina menuju mulia, dari kotor menuju suci. Taubat sejati adalah bukti cinta hamba kepada Allah. Dan cinta Allah kepada hambanya jauh lebih besar. Ketika seorang hamba berjalan menuju Allah sejengkal, Allah mendekat kepadanya sehasta. Ketika seorang hamba datang berjalan, Allah datang berlari. Begitu besar kasih sayang Allah terhadap orang yang kembali. Janji Allah juga mencakup ketenangan hati. Hamba yang bertaubat akan merasakan kedamaian. Hatinya yang dulu gelisah karena dosa, kini menjadi tentram. Dadanya yang dulu sesak karena maksiat, kini lapang. Ini adalah nikmat yang tidak bisa dibeli dengan apapun di dunia. Namun janji Allah tidak berarti perjalanan akan mudah. Justru seringkali setelah taubat, ujian datang lebih berat. Karena Allah ingin melihat kesungguhan. Apakah taubat itu sekadar ucapan atau benar-benar tekad? Apakah cinta itu sekadar kata atau benar-benar dibuktikan dalam amal? Orang yang bertaubat sejati akan diuji dengan dosa yang dulu ia lakukan. Akan ada godaan untuk kembali, akan ada bisikan untuk menyerah, tapi Allah menjanjikan pertolongan. Allah berfirman, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Quran Surah Al-Ankabut 69. Janji Allah juga berlaku di akhirat. Orang yang bertaubat akan datang dengan wajah bercahaya. Allah akan menutup aibnya, Allah akan hapuskan dosanya, dan Allah akan memasukkannya ke dalam rahmatnya. Betapa indah janji ini bagi seorang hamba yang dulunya hina, lalu dimuliakan karena taubat. Tidak ada janji yang lebih indah daripada janji Allah. Tidak ada kata yang lebih meyakinkan daripada firman-Nya. Maka, setiap kali hati merasa ragu, ingatlah janji ini. Setiap kali hati merasa putus asa, ingatlah bahwa Allah tidak pernah ingkar janji. Dan janji itu selalu berlaku selama kita benar-benar mau kembali. Tidak ada kata terlambat kecuali ajal sudah datang. Maka, selama napas masih ada, janji Allah itu masih terbuka untuk siapa saja yang ingin pulang. Jalan pulang yang terbuka. Setelah memahami janji Allah, seorang hamba harus melangkah. Tidak cukup hanya menangis, tidak cukup hanya berdoa, harus ada langkah nyata. Jalan pulang itu terbuka, tapi kita harus berani berjalan. Meski tertatih, meski merangkak, yang penting jangan berhenti. Jalan pulang kepada Allah dimulai dari niat. Niat yang tulus adalah fondasi. Karena tanpa niat yang kuat, langkah akan mudah goyah. Niat itu ibarat api kecil yang terus menyala dalam hati, menjadi cahaya yang menuntun langkah.
Setelah niat, langkah berikutnya adalah meninggalkan dosa. Ini bagian paling sulit, karena dosa seringkali manis di awal, tapi pahit di akhir. Melepaskan dosa ibarat melepaskan racun yang dulu dianggap nikmat. Butuh tekad yang kuat, butuh kesabaran yang panjang. Jalan pulang juga menuntut kita untuk memperbaiki hubungan dengan Allah. Salat tepat waktu, membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, semuanya adalah bekal perjalanan. Karena tanpa bekal, langkah akan mudah goyah. Bekal ibadah membuat hati lebih kuat, jiwa lebih kokoh. Selain hubungan dengan Allah, kita juga harus memperbaiki hubungan dengan manusia. Jika pernah menyakiti orang lain, minta maaf. Jika pernah merampas hak orang lain, kembalikan. Jika pernah berbuat zalim, perbaiki. Karena taubat sejati tidak hanya vertikal kepada Allah, tapi juga horizontal kepada sesama. Jalan pulang tidak berarti jalan yang mudah. Kadang sepi, kadang sunyi, kadang orang-orang menjauh. Namun, kesendirian itu justru indah karena kita berjalan bersama Allah. Setiap langkah adalah percakapan dengannya, setiap tetes keringat adalah saksi cinta kepadanya. Jalan pulang juga berarti meninggalkan lingkungan yang buruk. Jika dulu kita berada di lingkaran maksiat, kita harus berani pergi, karena lingkungan sering menjadi jerat. Mengganti pertemanan dengan orang-orang saleh, mendekat kepada majelis ilmu, adalah bagian dari perjalanan pulang. Setiap hamba yang pulang pasti merasakan perlawanan. Hawa nafsu akan meronta, syaitan akan menggoda. Namun, jangan gentar, karena Allah selalu bersama orang yang bersungguh-sungguh. Allah tidak akan membiarkan langkah kita sia-sia. Jalan pulang ini adalah perjalanan seumur hidup. Tidak ada yang bisa berkata, aku sudah selesai bertaubat. Karena setiap hari kita bisa tergelincir lagi. Maka, perjalanan pulang adalah perjalanan yang harus dijaga sampai napas terakhir. Dan kabar baiknya, jalan pulang selalu terbuka. Tidak peduli seberapa jauh kita tersesat, pintu itu tidak pernah ditutup. Allah selalu menunggu di ujung jalan dengan tangan terbuka, siap menerima hambanya yang kembali. Penyerahan diri seutuhnya. Pada akhirnya, perjalanan seorang hamba yang penuh dosa akan berujung pada satu titik, penyerahan diri. Setelah semua tangisan, setelah semua doa, setelah semua usaha, hamba itu sadar bahwa dirinya tidak punya daya tanpa Allah. Ia tidak bisa berdiri tanpa pertolongan Allah, tidak bisa melangkah tanpa bimbingan Allah. Penyerahan diri bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru sebaliknya, penyerahan diri adalah pengakuan bahwa semua usaha kita hanya bernilai jika Allah meridai. Kita tetap berusaha, tetap berjuang, tapi hati kita tenang karena tahu hasil akhirnya ada di tangan Allah. Seorang hamba yang menyerahkan diri tidak lagi mengeluh atas takdir. Ia tahu setiap yang Allah tetapkan adalah kebaikan. Ia tidak lagi marah pada ujian, karena ia tahu ujian itu tanda cinta Allah. Ia tidak lagi gelisah pada dunia, karena ia tahu dunia hanya sementara. Penyerahan diri membuat hati menjadi damai. Hati yang dulu gelisah karena dosa, kini tenteram karena pasrah. Jiwa yang dulu berat karena maksiat, kini ringan karena ridha. Inilah ketenangan sejati yang tidak bisa diberikan oleh harta, jabatan, atau dunia apapun. Penyerahan diri juga membuat seorang hamba lebih ikhlas. Ia tidak lagi beribadah karena ingin dipuji. Ia tidak lagi berbuat baik karena ingin dihargai. Ia hanya ingin Allah ridha. Dan ketika Allah ridha, dunia menjadi kecil, akhirat menjadi tujuan utama. Penyerahan diri bukan berarti seorang hamba menjadi lemah. Justru sebaliknya, ia menjadi kuat. Karena ia bersandar pada Zat yang Maha Kuat. Ia tidak lagi takut pada manusia, tidak lagi gentar pada dunia. Yang ia takutkan hanya murka Allah, yang ia harapkan hanya kasih sayang Allah. Pada titik ini seorang hamba akan berkata, Ya Allah, aku serahkan semuanya kepadamu. Hidupku, matiku, ibadahku, semuanya hanya untukmu.
Inilah makna sejati dari kalimat syahadat, dari pengakuan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Penyerahan diri seutuhnya adalah tanda taubat yang sempurna. Hamba itu tidak lagi menoleh ke belakang, ia tidak lagi rindu pada dosa. Ia hanya menatap ke depan, menuju Allah, menuju rahmat-Nya, menuju pertemuan dengannya di hari akhir. Dan ketika ajal tiba, hamba itu berharap bisa wafat dalam keadaan husnul khatimah. Dengan hati yang bersih, dengan jiwa yang tenang, dengan wajah yang bercahaya. Allah akan memanggilnya, "Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridai." Quran Surah Al-Fajr 27-28. Inilah akhir perjalanan seorang hamba yang penuh dosa, penyerahan diri seutuhnya kepada Allah. Karena pada akhirnya, kita semua hanyalah hamba. Kita datang dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih indah daripada kembali dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Saudaraku, hidup yang kita jalani ini bukanlah tanpa tujuan. Kita sering terjatuh, kita sering lalai, kita sering berbuat dosa, namun Allah masih menutup aib kita dan memberikan kita kesempatan untuk bangkit. Nafas yang saat ini masih berhembus di dada kita adalah tanda bahwa pintu taubat belum ditutup. Allah tidak pernah bosan menunggu hamba-hambanya kembali. Dia Maha Pengasih, bahkan ketika kita sering mengkhianati janji untuk berhenti dari maksiat. Dia Maha Penerima Taubat, bahkan ketika kita terjatuh pada dosa yang sama berulang kali. Bukankah ini kasih sayang yang tak terbayangkan oleh akal kita? Jika Allah masih memberi kita nyawa, masih memberi kita kesempatan untuk bersujud, itu artinya Dia belum membenci kita. Justru itu adalah isyarat cintanya agar kita mau kembali sebelum semuanya terlambat. Maka jangan tunda taubat, jangan menunggu hidayah datang tanpa usaha, karena bisa jadi ajal lebih dahulu menjemput kita. Setiap dosa yang kita lakukan memang berat, tapi rahmat Allah selalu lebih luas. Jangan biarkan bisikan syaitan membuat kita putus asa, karena putus asa adalah tanda bahwa kita melupakan janji Allah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Mari kita bayangkan jika hari ini adalah hari terakhir kita. Apa yang akan kita bawa menghadapnya? Apakah dosa yang menumpuk atau taubat dan tangisan penyesalan? Sungguh, kematian adalah kepastian dan hanya bekal taubat serta amal syaleh yang akan menyelamatkan kita di hadapan Allah. Hidup di dunia hanyalah sebentar. Kita terlalu sering menukar ridha Allah dengan kesenangan sesaat, padahal akhirat adalah kehidupan yang kekal. Maka mari kita tundukkan hati, mari kita rendahkan jiwa, dan mari kita kembali kepada Allah dengan hati yang penuh pengakuan dosa dan penuh harapan akan ampunannya. Ketahuilah, Allah tidak butuh kita. Justru kitalah yang sangat membutuhkannya. Setiap detak jantung kita adalah pinjaman, setiap nikmat adalah titipan. Jika hari ini kita masih hidup, itu bukan karena kita kuat, tapi karena Allah masih memberi kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Mari kita jadikan setiap tangisan kita bukan sekadar kesedihan, tapi doa yang tulus, agar Allah menerima kita kembali. Mari kita jadikan setiap sujud kita sebagai tempat curahan hati, agar Allah menghapus dosa-dosa yang menumpuk. Karena siapa tahu, sujud berikutnya adalah sujud terakhir kita. Saudaraku, jangan tunda lagi. Jangan menunggu sempurna untuk kembali. Allah tidak menuntut kita menjadi malaikat, tapi Allah mencintai hamba yang selalu kembali, walau sering terjatuh. Selama kita berniat sungguh-sungguh, Allah akan membuka jalan, sekecil apapun langkah itu. Maka serahkanlah semuanya kepada Allah. Dia Maha tahu isi hati kita, Dia Maha tahu niat kita, Dia Maha tahu jeritan jiwa kita. Selama kita masih diberi nafas, masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Jangan berhenti berharap, jangan berhenti merangkak menujunya. Karena Allah lebih dekat dari urat leher kita, dan Dia selalu menanti kepulangan kita. Saudaraku, semoga renungan ini mengetuk hati kita untuk segera kembali kepada Allah.
Jangan biarkan waktu berlalu sia-sia. Mari kita isi sisa hidup ini dengan taubat, amal saleh, dan doa-doa penuh harap. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa untuk like, share, dan sebarkan agar semakin banyak saudara kita yang tersadar. Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kita bisa terus bersama dalam perjalanan muhasabah ini. Karena hidup hanyalah sementara, dan hanya dengan kembali kepada Allah, hati ini akan menemukan tenang. Jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.